Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aldira dari kelas 12 IPS 3. Saya akan membacakan materi pelajaran sejarah dari Bu Herni. Bagaimana Uni Soviet membantu Indonesia merebut Irian Barat. Terima kasih. Uni Soviet mendukung gerakan anti kolonialisme di Asia dan tertarik dengan misi Soekarno untuk membebaskan seluruh Hindia Timur dari pemerintahan kolonial Belanda. Dukungan terbuka dan bantuan persenjataan Moskow terhadap Jakarta memaksa Belanda untuk bernegosiasi di meja perundingan. Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kecuali Irian daerah timur Indonesia. Presiden RI Soekarno memimpin gerakan kemerdekaan Indonesia, membuat misi pribadi untuk membebaskan wilayah yang saat itu disebut sebagai Irian Barat dan kekuasaan Belanda. Pada awalnya ini adalah upaya yang sia-sia. Terus awalnya Amerika telah membentuk NATO untuk mendukung Belanda, sedangkan Stalin tidak peduli dengan Indonesia yang berbeda jauh di Khatulistiwa. Upaya Soekarno untuk membebaskan Irian dimulai dengan melakukan negosiasi bilateral langsung dengan Belanda. Ketika langkah ini gagal, Indonesia kemudian mencoba untuk menggalang dukungan di Majelis Umum PBB. Namun hal itu pun sia-sia. Pada tahun 1969, Presiden Soekarno yang memiliki kecenderungan jiwa sosial yang kuat melakukan kunjungan pertama ke Moskow. Di Moskow, sang Presiden pertama RI membahas sengketa negaranya dengan Belanda, yang kemudian disebut sebagai sengketa Irian Barat. Dari kiri ke kanan, Presiden Soviet kala itu, Soviet Yuri Gagarin, Nikita Khrushchev, Presiden RI Soekarno, dan Leonid Brezhnev di Kremlin, Moskow, Juni 1961. Pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev, yang mendukung gerakan anti-kolonialisme di Asia dan Afrika, dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia. Lalu Moskow juga memberi persenjataan pada Angkatan Bersenjata Indonesia pada akhir 1950-an, yaitu 14 kapal perusak, 1 kapal penjelajah, 8 kapal patroli anti kapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja, amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom. Ya, ini adalah contoh-contoh gambar ya persenjataan yang dikasih oleh Uni Soviet kepada Indonesia kala itu untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Lalu Belanda sudah kalah perang dengan rakyat Indonesia dan tidak siap untuk berurusan dengan tentara Indonesia yang dilengkapi persenjataan yang modern. Meskipun dukungan Moskow terhadap Indonesia sangat jelas dan dinyatakan secara terbuka, pembicaraan antara Khrushchev dan Durbano ini seharusnya bersifat rahasia. Lalu kita lanjut aja langsung. Namun Belanda mengembangkan kelompok orang yang hendak menentang penggabungan wilayah Papua ini ke Indonesia. Unsur ini kemudian membentuk gerakan separatis atau pemberontak yang hingga kini masih aktif di Papua, atau gerakan Papua Merdeka. Terima kasih. Itu aja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.